Jin. Ya Rabbi, aku minta izahmu, aku minta kekuatanmu, aku mohon izin kepadamu akan goda seluruh manusia kecuali satu ya Rabb. Kata setan, orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri adalah orang yang mewakilkan dirinya, Allah sebagai wali, Allah sebagai mursyid, Allah sebagai al-hadi, sehingga setan tidak mampu menerobos wilayah hati yang berserah diri kepada Allah. Bukan orang yang suci, tapi orang yang berserah diri kepada Allah. Apapun kita, siapakah kita, ketika kita datang, ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah, aku minta tuntun, ya Allah, sinari kami. Sehingga setan mengatakan, aku tidak mampu. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam melakukan upaya mencegah kejahatan yang menyusup ke dalam dirinya, yaitu bagaimana agar ia mendapatkan pencerahan tadi, sehingga mengatakan di dalam Al-Quran, ya Allah, aku tak kuasa, aku tak percaya begitu hebatnya dorongan nafsu saya untuk berbuat yang tidak baik ini, kecuali Engkau ya Allah. Atas pertolongan Engkau ya Allah, aku bisa menyelesaikan persoalan yang saya rasakan. Bahwa begitu hebatnya dorongan nafsu saya. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ini langkah konkret dan sederhananya Al-Quran mencoba membawa kita kepada spiritualitas yang sangat tinggi, sehingga Nabi Yusuf tercegah. Dikatakan dalam Al-Quran, linasrifa anhu su wal fahsya. Begitulah caraku mengubahkan kesadaran rendahnya menjadi kesadaran tinggi, sehingga Nabi Yusuf mampu mengatasi persoalan kejiwaannya atas dorongan-dorongan atau kateksis dalam jiwanya untuk menuju kejahatan. Namun tercegahnya karena ada pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti daripada tasawuf. Para sufi banyak melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan pencerahan atau nur, karena Allah sebagai nur ala nurin, cahaya di atas cahaya, maka semuanya akan terselesaikan dengan cara transenden ini. Maka seringkali mengatakan bahwa kenapa orang berbuat jahat dikatakan tidak tahu diri. Juga sering kita berbuat melakukan suatu negatif, nggak tahu diri. Anak kecil sudah kita rawat sampai besar, namun kadang-kadang anak kecil ini sudah menjadi dewasa dan sudah sukses, tidak memberikan balas budi barangkali, sehingga anak kita itu yang kita rawat tadi mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa anak itu tidak tahu diri. Kenapa dikatakan tidak tahu diri? Setiap perbuatan yang tidak baik selalu dikatakan tidak tahu diri. Ada satu ungkapan hikmah yang menarik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu akan dirinya yang sejati, maka dia akan tahu Tuhannya. Ini kenapa berkaitan diri kita dengan Tuhan. Apa kaitannya diri saya dengan Tuhan? Sehingga kita bisa mengenal Tuhan. Padahal kita tahu diri adalah apa. Selama ini kita sadari diri adalah tubuh ini, diri adalah mata ini, diri adalah, ya, apa yang saya lihat ini adalah diri. Ada sangat perbedaan yang menarik kalau kita perhatikan dan kita renungkan, bahwa di saat saya gelisah, itu berada dalam dada kita, hati kita. Kita mencintai seseorang juga terasa di dalam dada kita. Kita benci seseorang pun terasa di dalam diri kita. Kita berbohong, kita iri, kita syirik pun terasa di dalam diri kita. Kepanikan di otak kita pun merupakan sensasi alat dalam tubuh kita, dalam otak kita. Bahwa namun kalau kita renungi, namun kalau kita rasakan sekarang, kalau Anda meram atau pejamkan mata, Anda bisa melihat sensasi dada Anda sendiri, bahwa hati gundah, hati senang,
ternyata ada yang mengamati di atas hati itu. Ketika saya berbohong, ketika hati saya relacur, pun ada yang mengamati, dan yang mengamati itu selalu tidak setuju dengan perbuatan hati itu sendiri. Juga di dalam otak saya mengamati otak saya sedang migrain, mengamati otak saya sedang berpikir, pun ada yang mengamati, ada yang melihat. Siapa yang melihat itu? Siapa yang tahu tentang akan diri ini? Sehingga dikatakan, inilah diri yang sebenarnya, diri yang sejati, yang tidak pernah gelisah, yang tidak pernah berbohong, yang tidak pernah setuju atas kejahatan-kejahatan diri kita. Siapa yang mengamati? Yaitu Sang Aku. Sang Aku tidak pernah berbohong. Sang Aku selalu bercenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kesucian. Dan Sang Aku tidak pernah gelisah, Sang Aku tidak pernah resah. Itulah Sang Aku di atas